Terima kasih Mas Roni, rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan ya. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan mengenai hidup mapan dengan teguh bertahan. Tidak akan pernah ada orang mapan tanpa teguh bertahan. Nah, rekan-rekan sekalian di penghujung tahun berarti sekarang ya, dari mulai September, Oktober, November, Desember. Itu kemelutnya itu masalahnya teguh bertahan. Nah, enak dikatakan, tapi itu begitu berproses di dalam pelaksanaan, rekan-rekan sekalian. Teguh bertahan, teguh dengan tujuan, bertahan dari tantangan. Kalau berteguh dengan tujuan, itu semua saya yakin teguh dengan tujuan. Saya yang itu, gitu. Saya ingin itu tetap bertahan. Tapi kebayang rekan-rekan sekalian bertahan dari tantangan. Mending tantangannya dari orang luar. Kebayang kalau dari orang dalam. Bersikap salah, nggak bersikap juga lebih salah. Nah, kebayang seperti itu rekan-rekan sekalian. Yang terjadi pada saat ini adalah bagaimana teguh bertahan. Karena memang mapan itu tidak akan pernah terjadi rekan-rekan sekalian. Jika pada orang-orang yang tidak teguh bertahan. Makanya di sini dari Mas Roni tadi dibilang ya bahwa orang yang mapan itu adalah mereka orang yang sandangnya terpenuhi, pangannya terpenuhi, papannya juga terpenuhi, dermawan, dan adanya jaminan masa depan, rekan-rekan sekalian. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya, rekan-rekan sekalian. Nah, berbicara sir, balik lagi nih, berbicara teguh bertahan, kalau mapan pasti rekan-rekan sekalian setuju ya, rekan-rekan sekalian semua setuju bahwa rekan-rekan sekalian ini ingin mapan. Oke ya, saya mudah-mudahan semua setuju bahwa kita semua ini ingin hidup mapan, bukan hidup yang biasa-biasa saja. Jadi hidup yang dimana sandangnya terpenuhi, pangannya terpenuhi, papannya terpenuhi, kemudian dermawan juga ada jaminan masa depan itu. Saya yakin rekan-rekan sekalian mau itu gitu loh. Nah, tetapi rekan-rekan sekalian, hidup yang mapan seperti itu harus teguh bertahan. Karena kenapa demikian rekan-rekan sekalian, berbicara teguh bertahan ini, berbicara satu tantangan yang kita harus mempunyai alasan. Ya, seseorang tersebut bisa mempunyai sir dan budi. Seseorang tersebut mempunyai semangat dan kemauan itu karena jika orang tersebut mempunyai alasan, saya harus teguh bertahan, kan gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin mengingatkan juga kepada rekan-rekan sekalian, ada 5 harta yang itu tidak ternilai harganya. Yang semua orang itu, jika 5 harta itu dipunyai, maka orang tersebut itu disebut juga sempurnanya manusia, rekan-rekan sekalian. Saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan sekalian, bahwa 5 hal harta yang paling berharga di dalam kehidupan ini, yang pertama itu keluarga. Keluarga ya rekan-rekan sekalian. Kenapa keluarga? Karena ketika kita sakit, ketika kita mempunyai kebutuhan atau apapun rekan-rekan sekalian, keluarga yang paling pertama dan terdepan menolong kita ya rekan-rekan sekalian. Ada keluarga secara biologis di mana kita tinggal sekarang, dan ada juga keluarga secara keilmuan. Kita pegang dua-duanya rekan-rekan sekalian ya. Bahwa harta yang paling berharga yang ketika manusia itu sudah mendapatkannya, yaitu mereka mempunyai harta yang tidak ternilai. Yang pertama itu keluarga. Itu harga yang kita teguh berjuang itu untuk keluarga. Untuk orang-orang yang kita cintai. Dan yang kedua, rekan-rekan sekalian, harta yang tidak ternilai itu adalah kesehatan. Benar nggak? Kesehatan. Kenapa demikian rekan-rekan sekalian? Seenak apapun makanan, seramai apapun acara, kemudian semenarik apapun sebuah tatanan, jika kita tidak sehat, maka kita bukan apa-apa dan kita tidak bisa menikmatinya. Nah, maka harta yang paling berharga yang kedua pada manusia tersebut itu adalah kesehatan, rekan-rekan sekalian ya. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan sekalian, harta yang paling berharga di dalam kehidupan ini
adalah karakter. Karakter itu sama dengan kepribadian. Oke, karakter. Bagaimana kita menyikapi suka dan duka, bagaimana kita menyikapi susah dan gelisah, bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi yang ada, itulah karakter. Gitu loh. Makanya karakter ini adalah sesuatu yang paling mahal, karena ketika karakternya cemen, rekan-rekan sekalian, orang tersebut akan mudah tumbang. Makanya mahal mempunyai karakter. Kenapa rekan-rekan sekalian, kita ini disuruh oleh Islam itu harus mempunyai karakter yang baik, benar nggak? Yang disebut karakter yang baik yang bagaimana sih, kan gitu. Jadi ketika setiap kita menyikapi segala sesuatu itu tidak terburu-buru. Nah, makanya rekan-rekan, karakter itu adalah satu sifat di mana seseorang tersebut itu menyikapi sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab, kan gitu ya. Oke, tapi ada juga yang tidak punya tanggung jawab. Makanya rekan-rekan sekalian, karakter ini adalah sesuatu yang kalau karakternya pemenang, dia akan selalu memenangkan kehidupan apapun, sekecil apapun dan sebesar apapun. Perlu dipahami ya, sesempit apapun, kalau karakternya baik, dia akan selalu memenangkan kehidupannya. Oke, beda lagi dengan karakternya pecundang. Segagah apapun, seenak apapun yang namanya kehidupan, tetap aja mereka akan mengeluh. Tetap aja mereka itu akan menjadi pecundang. Nah, di sini beda-beda tipis rekan-rekan sekalian antara pemenang dan pecundang. Karakter pemenang dan karakter pecundang. Makanya karakter yang pemenang itu sangat mahal rekan-rekan sekalian. Oke, ya harta yang paling berharga yang ketiga itu adalah karakter. Kita mempunyai karakter pemenang, berarti kan gitu. Nah, yang keempat, harta yang paling berharga di dalam kehidupan ini adalah kepercayaan. Kepercayaan rekan-rekan sekalian. Karena tidak mudah untuk mempunyai kepercayaan. Kenapa PJL memakai Anda? Kenapa Anda juga mempunyai downline? Kenapa Anda juga mempunyai upline? Kenapa Anda juga mempunyai sahabat? Karena itu bermodal kepercayaan, benar nggak rekan-rekan sekalian? Tidak akan pernah mungkin ada PJL yang Anda bisa atasi, yang Anda bisa tangani, jika Anda tidak mempunyai kepercayaan. Tidak dipunyai, orang tersebut tidak percaya kepada Anda gitu. Ataupun mungkin itu tidak percaya kepada Anda, tapi percaya kepada teman Anda, tapi teman Anda percaya kepada Anda. Tetap aja, benar nggak? Bahwa nilai kepercayaan itu sangat mahal. Nah, yang kelima itu adalah knowledge. Rekan-rekan sekalian, ilmu ya. Ilmu pengetahuan. Untuk tahu itu rekan-rekan sekalian sangat mahal. Anda saja untuk tahu dengan ilmu ya rekan-rekan sekalian, untuk mengikuti Greek ini kan Anda sambil berdarah-darah rekan-rekan sekalian, yang produk numpuk keneh tenen deui gitu kan, tapi udah pasti aya rezekina rekan-rekan sekalian, jangan pernah takut. Yang penting rekan-rekan sekalian kita mempunyai ilmunya, benar nggak? Kalau sudah punya ilmunya, bukan masalah besar dan kecil, bukan masalah sedikit ataupun banyak dari produk, benar nggak? Tapi itu semua akan bergulir sesuai dengan kapasitas kita. Jadi ilmu itu atau knowledge itu adalah sesuatu yang paling mahal di dalam kehidupan. Oke, rekan-rekan sekalian. Kita berbicara kalau tadi kan keluarga, kesehatan, karakter, kepercayaan dan knowledge. Nah, itu semua sesuatu yang paling mahal di dunia ini. Kenapa kita harus teguh bertahan di GM ini kan gitu ya. Karena pertama alasan kita bahwa kita ingin bahwa kita dan keluarga kita berarti jauh lebih baik kehidupan. Yang kedua, karena kita ingin, kenapa kita teguh bertahan di sini ataupun dimanapun rekan-rekan sekalian. Karena kita juga ingin bahwa kita itu sehat, benar nggak? Yang ketiga, kenapa kita juga teguh bertahan? Karena kita juga ingin mempunyai karakter di mana ketika apapun yang terjadi, ketika karakter kita itu baik, rekan-rekan sekalian, kita akan segera keluar dari keluhan kehidupan itu. Oke, yang keempatnya itu adalah kenapa kita harus teguh bertahan? Kita teguh bertahan karena kita ingin mempunyai sebuah kepercayaan dari siapapun.
Tidak perlu dari semua orang, rekan-rekan sekalian ya. Yang penting orang yang kita tuju itu adalah mempercayai kita dengan segala daya dan upaya yang kita lakukan. Dan yang kelimanya itu adalah mempunyai knowledge atau ilmu pengetahuan. Oke, rekan-rekan sekalian ya, berbicara bahwa kalau misalkan hidup mapan juga kita harus mempunyai peta ya. Peta ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau peta itu disebut juga sebuah rumusan. Peta itu sama dengan penunjuk arah. Ya. Nah, makanya rekan-rekan sekalian peta juga adalah merupakan sebuah istilahnya itu rumusan ya rekan-rekan sekalian. Yang pertama peta itu adalah petunjuk guru ya. Dan yang kedua harus ada tatanan ilmu. Hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Banyak petunjuk juga itu bukan dari guru dan bukan dari asal tatanan ilmu. Makanya yang disebut peta itu adalah yang pertama petunjuk guru dan yang kedua adalah tatanan ilmu. Nah, rekan-rekan sekalian ya, hidup mapan dengan teguh bertahan kembali lagi kepada yang namanya tantangan kita. Kita mempunyai alasan, kita ingin mendapatkan 5 harta yang paling berharga seperti tadi. Kita teguh bertahan di sini adalah karena kita ingin mendapatkan 5 hal tadi. Oke, rekan-rekan sekalian, tetapi tantangan yang terjadi saat ini adalah kita kehilangan semangat dan kemauan. Benar nggak rekan-rekan sekalian ya? Semangat dan kemauan tersebut itu tumbuhnya di dalam diri kita masing-masing. Semangat dan kemauan tersebut tumbuhnya di dalam hati kita masing-masing. Oke, perlu dipahami ya rekan-rekan sekalian, di dalam semangat itu pasti ada kemauan. Tapi tidak semua kemauan itu ada semangat. Makanya rekan-rekan sekalian ya, yang harus kita temukan yang paling awal itu adalah semangat. Itu seperti hanya antioksidan ya rekan-rekan sekalian. Oke. Orang yang teguh bertahan itu adalah mereka yang berjuang demi tujuan. Untuk apa kita berjuang seperti ini saat ini rekan-rekan sekalian? Anda berjuang tanpa sebuah tujuan itu tidak akan pernah jadi apa-apa. Tujuan kita itu apa gitu. Anda mempunyai tujuan apa gitu. Target jangka kecil aja. Saya ulangi lagi ini. Impian Anda apa? Jika itu tidak ditemukan nama kieu we hayang ngareunah we kieu we. Rek ngeunah kumaha coba kikieuan ya rekan-rekan sekalian, duit eueuh waktu kasih tak wae gitu. Mending kalau boga waktu boga uang gitu. Ieu mah uang eueuh, waktu oge sibuk wae gitu. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian ya? Makanya rekan-rekan sekalian maka kita berjuang untuk tujuan. Beri target oleh kita gitu, bahwa kita akan mau kemana gitu. Yang kedua rekan-rekan sekalian, bergerak demi sebuah pemahaman. Nah, paham di sini sangat mahal rekan-rekan sekalian. Oke, di dalam menyikapi situasi dan kondisi Mas Roni, ini kan akan sangat dinamis ya, akan sangat dinamis sekali. Makanya tantangan di lapangan itu akan selalu ada. Saya kembalikan dulu ke Mas Roni untuk 10 menit nih, untuk 10 menit Mas Roni. Ada tantangan di lapangan yang mungkin kita harus pecahkan bersama Mas Roni. Karena ini mengenai semangat. Ya, terima kasih Boy. Oke rekan-rekan semua ya, terkait dengan semangat ya, seperti tadi yang diutarakan oleh guru besar kita semua. Otomatis ya, ada tantangan tentunya rekan-rekan ya dalam perjalanan hidup kita ya, ketika kita memang ingin memelihara atau menjaga semangat tersebut. Mungkin saya ingin berkolaborasi nih dengan rekan-rekan semua ya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin sharing ya, atau langsung berinteraksi dengan kita terkait dengan tantangan yang mungkin rekan-rekan temukan di lapangan, yang tentunya kaitannya tadi dengan fluktuasi semangat ya Bu ya, fluktuasi semangat kita nih dalam mencapai tujuan dan impian yang ingin kita harapkan. Baik, di sini coba yang saya ingin menyapa deh kalau begitu, kalau ini ya, saya ingin menyapa salah satu rekan-rekan yang ada di sini. Mungkin dengan Pak Wawan, Pak Wawan Morris. Pak Wawan Morris. Nah, ini terkait dengan semangat, Master Wawan ya, terkait dengan semangat. Nah, seperti tadi yang diutarakan oleh Buya,
Ya, semangat kita pastilah ada fluktuasinya begitu Pak Wan ya. Kadang ada naiknya, kadang ada turunnya. Nah, pasti ketika kita sedang turun nih semangat, ya, selalu pasti dikaitkan dengan tantangan nih, tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin, bisa sharing dengan Pak Wawan, dengan Mas Wawan, Wan Moris, ya, apa tantangan mungkin yang sekarang ini menurut Pak Wan Moris, ya, menjadi, eee, apa ya, yang bisa sedikit yang menghalangi semangat tersebut untuk mencapai tujuan? Silakan Pak Wan. Assalamualaikum, Buya. Jadi untuk menghadapi tantangan ini di saat ini, yaitu dari dulu hanya 2M1E. 2M1E ini ego, malas, dan malu. Gitu, Kang Master. Tanpa kita ada target dan impian, kalau ada malas dan malu dan ego, malas, malu, dan ego, itulah awal dari jubah penghalangnya. Gitu, Mas Tar. Oke, Buy. Nah, menurut, Mas Wawan, Buy, jadi konteksnya ini balik lagi ke MMA katanya, Buy. Bukan MMA ya, Ya, MMA. Malu, malas, MMA. egois. Ini termasuk tantangan yang mungkin bukan hanya dihadapi saja oleh Mas Wawan, mungkin tantangan yang dihadapi oleh kita semua, Buy. Nah, mungkin bisa Buya berikan kepada kita nih kata kuncinya sebetulnya untuk bisa menghadapi tantangan itu bagaimana, Buy, yang MMA itu, Buy? Oke. Jadi intinya ketika kita malu, malas, dan egois, ketika orang tersebut itu tetap bergerak, maka malu, malas, dan egoisnya tersebut akan hilang sebetulnya dengan sendirinya gitu. Jadi kalau berbicara yang jadi tantangan pada saat ini sudah malu, malas, egois, itu tidak bergerak gitu. Larut yang jadi tantangan itu adalah kenapa harus antioksidan dan kalsium? Karena memang pada saat ini manusia larut di dalam tantangannya ya. Itu yang jadi tantangan yang pertama itu larut di dalam tantangannya, larut di dalam kesedihannya, larut di dalam ketakutannya, larut di dalam kemarahannya, larut di dalam kekecewaannya dan larut di dalam kurang percaya diriannya. Oke, nah perlu dipahami mungkin Mas Roni bahwa seperti halnya jantung dalam istilah kehidupan ini, hidup ini sama dengan bergerak ya rekan-rekan sekalian. Jadi jantung disebut jantung itu berfungsi ketika jantung itu bergerak. Otak berfungsi itu juga bergerak. Kemudian ginjal bisa berfungsi mengeluarkan urin itu juga karena ginjal bergerak. Kebayang 1 menit saja ginjal itu tidak mengeluarkan, tidak bergerak, maka secara otomatis tubuh ini akan terkena yang namanya racun. Begitu di dalam kehidupan rekan-rekan sekalian ya. Jadi ketika kita tidak bergerak, bergerak itu ada 2, kita bisa bergerak secara fisik dan juga kita bisa bergerak secara mental. Yang jadi tantangan pada saat ini adalah ketika ada tantangan itu tidak seperti hanya kalsium. Kalsium itu menyambungkan susunan tulang dari bagian bawah sampai dengan ke bagian atas. Nah, yang jadi tantangan itu gitu loh. Karena kalsium dan setelahnya kalsium itu terpenuhi, antioksidannya terpenuhi, maka secara otomatis rekan-rekan sekalian, serusak apapun organ itu biasanya jika rusaknya tidak total itu akan segera tertangani. Begitu juga dengan kehidupan rekan-rekan sekalian ya. Jadi selama kalsiumnya terjaga rekan-rekan sekalian, selama kalsium itu sama dengan perekat. Kalsium itu sama dengan komunikasi. Kalsium itu sama dengan koordinasi. Selama koordinasi itu tetap terjaga, kemudian setelahnya kalsium, setelahnya koordinasi itu terjaga, ada sedikit aja antioksidan di dalam tubuh. Maka reaksi kepada jasad yang sudah melemah pun itu akan menguat kembali. Oke, jadi tantangan sekarang ini hanya 2 rekan-rekan sekalian. Bergerak dinamis dan berkomunikasi. Bergerak dinamis dan berkomunikasi. Dah kasus sama bakal aya wae gitu. Selama udara ini masih berputar, selama oksigen dan karbon dioksida itu masih ada di dunia ini,
maka selalu akan ada toksin di dalam kehidupan. Walaupun kita tidak memasukkan toksin ke dalam tubuh kita, maka sisa metabolisme itu juga disebut toksin. Begitu dengan kehidupan sekarang yang terjadi, rekan-rekan sekalian. Kita kehilangan semangat, kita kehilangan komunikasi. Maka itulah dua hal itulah yang akan menyebabkan kehancuran perlahan tapi pasti. Makanya yang harus kita lakukan sekarang itu, kenapa harus teguh bertahan? Seseorang tidak akan pernah bisa teguh bertahan tanpa adanya semangat dan komunikasi. Karena semangat dan komunikasi tersebut itulah, rekan-rekan sekalian, yang akan kita membuat teguh bertahan dari sekarang, besok, dan di kemudian hari. Kenapa kita harus teguh bertahan? Karena kita masih banyak impian. Masih banyak ketika impian itu, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara lieu kagigir masih kurang, lieu kahareup masih kurang, lieu katukang masih kurang. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian, ya? Jika kita tidak berjuang sekarang, berarti kita akan kehilangan selamanya. Jika kita tidak sungguh-sungguh setia sekarang, maka kita harus merelakan masa depan kita. Hari di kemudian itu hilang, begitu loh, rekan-rekan sekalian, ya. Nah, makanya yang jadi tantangan terbesar saat ini sampai dengan akhir 2022 ini, yang pertama itu adalah kadar kalsium. Yang pertama itu adalah komunikasi yang baik dengan orang yang kita percayai. Itu karena dari komunikasi yang baik itu akan tercipta antioksidan yang baik juga. Jadi berarti dari komunikasi yang baik akan terciptalah sebuah semangat yang baik. Karena komunikasi yang baik itu akan menghasilkan semangat. Karena kalsium bergerak dengan baik akan menghasilkan juga antioksidan yang baik. Oke, rekan-rekan sekalian, ya. Tantangan saat ini adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah ketika kita bertemu dengan satu situasi dan kondisi yang kurang bersahabat dengan kita, dan kita buntu untuk melakukan pemecahannya, segera komunikasikan sampai Anda menemukan jawaban. Setelah itu Anda komunikasikan dan menemukan jawaban, maka kita akan menemukan sir budi cipta rasa, sir rasa papan raga, rekan-rekan sekalian. Jangan pernah mengharapkan sir rasa papan raga, ya. Jadi jangan pernah kita berharap bahwa kita itu akan bertemu dengan kenyataan dari impian kita tanpa kita berkomunikasi yang baik. Kadar kalsium memang 1% di dalam pembuluh darah. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, ketika 1% itu hilang dalam pembuluh darah, maka mata tidak akan bisa melihat, rekan-rekan sekalian. Telinga tidak akan bisa mendengar, kaki tidak akan pernah bisa bergerak, susunan tulang belakang juga akan keropos. Oke, walaupun kalsium itu hanya 1% di dalam darah. Isi kalsium di dalam darah itu hanya 1%. Tapi pahami, kehilangan 1% tersebut akan kehilangan kemampuan segalanya di dalam organ kehidupan ini. Makanya rekan-rekan sekalian, saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang saya percayai. Karena dari situlah kita akan menemukan semangat. Dari semangatlah kita akan menemukan yang namanya kemauan. Dari kemauan itulah kita akan mempunyai kemampuan. Dan dari kemampuan itulah kita akan mempunyai penguat. Dari penguat itulah kita akan mempunyai kenyataan dari impian yang kita cita-citakan. Oke, ya rekan-rekan sekalian, balik lagi antara tantangan dan jawaban harus sinkron. Sekarang ini, saat ini, bulan ini, sampai dengan akhir tahun di 2002 ini, selalu akan bermasalah dengan kalsium. Hati-hati, kalsium itu hanya 1%. Segera temukan jawaban yang bisa membuat Anda semangat. Segera berkomunikasi dengan orang-orang yang Anda percayai. Dari Anda berkomunikasi dengan orang-orang yang Anda percayai, maka kita akan mempunyai antioksidan.
akan mempunyai semangat yang mumpuni. Itu isi dari pertemuan kita saat ini, rekan-rekan sekalian. Karena dari ufuk timur ke ufuk barat, dari ufuk utara sampai ke ufuk selatan, semua bermasalah dengan 1% kalsium. Masa lalu sudahlah berlalu. Buatlah itu menjadi cermin seperti halnya spion. Yang sekali-kali kita bisa lihat ke belakang. Bener nggak? Kebayang lamun orang ningali wae spion gitu. Eta bisa nabrak tukang bakso, rekan-rekan sekalian, hati-hati. Bisa-bisa nabrak pilar, bisa-bisa nabrak jelema, hati-hati ya. Jadi masa lalu itu seperti halnya spion, rekan-rekan sekalian. Kita melihat ke belakang sekali-kali. Sekali-kali saja. Yang harus kita perhatikan itu adalah kaca bagian depan. Tidak penting latar belakang sekarang itu apa. Yang paling penting oleh kita itu adalah latar depan. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Makanya di mobil itu kaca spion lebih kecil dibanding dengan kaca depan mobil, rekan-rekan sekalian ya. Makanya berarti itu adalah bahasa pasti alam untuk budaya. Jadi sekali-kali kita bisa melihat masa lalu, oh baheula saya teh gagal seperti itu, berarti saya ulah nepikeun ka kitu gitu loh, rekan-rekan sekalian. Benar enggak? Oke, berarti apa yang harus dilakukan? Yuk melihat masa depan kita ke depan. Just kita lebih fokus ke masa depan kita. Sekali-kali kita lihat ke belakang. Supaya kita lebih hati-hati di dalam menginjakan kaki ataupun menjalankan roda kehidupan kita. Oke? Dan salah satunya bagaimana itu bisa berjalan karena sebuah energi. Mobil bisa berjalan karena ada bahan bakar dan sistem perapiannya. Seperti itu kehidupan rekan-rekan sekalian. Bahan bakar daripada mobil tersebut itu adalah impian dari rekan-rekan sekalian. Sistem sudah berjalan. Tinggal Anda menguatkan impian Anda. Dengan cara apa? Anda dengan cara berkomunikasi yang baik. Temukan jawaban dari hasil komunikasi tersebut. Sehingga Anda ketika bertanya, ini yang harus saya lakukan. Tapi segera lakukan tersebut, pasti Anda mempunyai jawaban dari hal tersebut. Oke, begitu ya rekan-rekan sekalian. Saya ingatkan kendaraan, topik malam ini seperti hanya kita mempunyai mobil. Sekali-kali kita melihat spion, tapi seseringnya kita melihat kaca depan. Sehingga kita bisa melihat jalan ke depan ya rekan-rekan sekalian. Karena jalan ke depan itu jauh lebih indah dari hari sebelumnya. Begitu rekan-rekan sekalian, GM sudah diperuntukkan untuk kita. Kita sudah diperkenalkan dengan ilmu ini. Pembuktiannya sudah jelas. Hasilnya sudah jelas. Uswahnya sudah jelas. Aturannya sudah jelas. Tinggal berarti yang harus kita lakukan adalah kita menemukan semangat dengan berkomunikasi yang baik. Begitu ya rekan-rekan sekalian, yang mudah-mudahan rekan-rekan sekalian selalu diberi hidayah, selalu diberi kesehatan, selalu diberi rizki yang berkah dan kesehatan dimanapun rekan-rekan sekalian berada, dengan siapapun. Dan Amin. terima kasih rekan-rekan sekalian atas semua perhatiannya ya. Saya titip sekali lagi bahwa kita tegakkan kalsium, kita suplai lagi kalsium, kita tegakkan lagi komunikasi yang baik ya, Ya, Bu, ya. dengan cara yang baik, dengan orang yang baik, maka kita akan mendapatkan semangat kembali, clean and clear. Terima kasih rekan-rekan sekalian, semoga rekan-rekan sekalian semuanya diberi kebahagiaan. Saya kembalikan lagi ke Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.